Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid memastikan tiket ke final Piala Dunia antar klub dan berpeluang meraih trofi kelimanya. Sementara Emir Qatar yang saat ini dipimpin oleh Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani siap menggelontorkan dana sebesar 8 miliar pound sterling untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari pertandingan Liga Inggris. Ada Manchester United yang gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Leeds United. Kita jauh ke hasil Piala Dunia antar klub, ada Real Madrid yang berhasil lolos ke partai final dan berpeluang meraih gelar juara kelima kalinya. Manchester United gagal meraih poin penuh saat melakoni laga tunda pekan ke-8 Premier League. Pasukan Erik ten Hag harus ditahan imbang Leeds United dengan skor 2-2. Leeds berhasil unggul lebih dulu melalui Wilfried Gnonto dan gol bunuh diri dari Rafael Varane. Sedangkan skuad setan merah mampu membalas lewat Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Gol yang dicetak Sancho merupakan momen spesial bagi dirinya, sebab winger asal Inggris itu baru saja kembali ke skuad utama setelah absen sejak bulan Oktober yang lalu. Dengan hasil ini Manchester United gagal mempertipis jarak atas rival sekotanya Manchester City. Skuad setan merah masih berada di posisi 3 dengan mengkoleksi 43 poin. Real Madrid berhasil mengalahkan Al Ahly pada babak semifinal Piala Dunia antar klub. Di laga itu pasukan Carlo Ancelotti menang dengan skor telak 4-1. Keempat gol skuad El Real diciptakan lewat Vinicius Junior di babak pertama. Selanjutnya disusul oleh Federico Valverde, Rodrigo Goes, dan Sergio Arribas. Hasilnya Real Madrid akan berhadapan dengan Al Hilal yang sudah lebih dulu ke partai final. Sedangkan Al Ahly akan memperebutkan tempat ketiga menghadapi Flamengo. Setelah itu Real Madrid juga berpeluang meraih gelar kelimanya di turnamen kali ini. Sebelumnya mereka juga berhasil juara pada edisi 2015, 2017, 2018, dan 2019. Borussia Dortmund melakoni babak 16 besar di FB Pokal saat berhadapan dengan VfL Bochum. Pada laga ini Jude Bellingham dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor tipis 1-2. Gol-gol skuad di Borussen dilesakan oleh Emre Can dan Marco Reus. Sedangkan kubu lawan cuma mampu membalas melalui Kevin Stöger lewat titik putih. Di sisi lain Emre Can berhasil menciptakan gol yang lumayan cantik pada laga ini. Pasalnya ex-Liverpool itu berhasil melesakkan tembakan dari tengah lapangan hasil kesalahan kiper VfL Bochum. Dengan hasil ini Borussia Dortmund berhak melaju ke babak 8 besar di FB Pokal. Kita masuk ke rumor transfer ya guys. Ada Emir Qatar yang berencana untuk mengakuisisi Manchester United dan siap mengelontorkan dana sebesar 8 miliar pound sterling. Masih dari klub yang sama ada West Ham United yang menaikkan harga Declan Rice menjadi 120 juta euro di saat skuad setan merah menawarkan uang 100 juta euro. Manchester United berpotensi bakal dimiliki oleh pengusaha kaya raya. Sebab pengusaha asal Qatar yakni Emir Qatar berencana untuk membeli saham The Red Devil. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani selaku owner tahu betul kalau setan merah punya potensi besar. Kabarnya Al Thani siap menggelontorkan dana sebesar 8 miliar pound sterling. Dia mengaku nggak masalah dengan dana besar yang digelontorkan tersebut. Sebab Al Thani punya rencana besar untuk bisa mengembalikan kejayaan skuad setan merah. Manchester United ingin mendatangkan ujung tombak anyar pada musim depan. Skuad asuhan Erik ten Hag saat ini sedang menaruh ketertarikan dengan Victor Osimhen dari Napoli. Pemain asal Nigeria ini sedang tampil gacor bersama skuad Partenope. Terbukti sejauh musim ini Osimhen sudah berhasil mengemas 17 gol dari 21 laga di semua kompetisi. Namun skuad setan merah harus menyiapkan dana yang besar untuk merekrutnya. Sebab pemain 24 tahun itu dipagari Napoli dengan mahar 120 juta euro. Di sisi lain, kabar terbaru menyebutkan klub presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis menolak menjual Osimhen. Manchester United berencana mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Bahkan skuad setan merah sudah menyodorkan penawaran kepada skuad The Hammers. Klub yang bermarkas di Old Trafford ini rela mengeluarkan 100 juta euro untuk Rice. Sayangnya tawaran itu langsung ditolak oleh West Ham secara mentah-mentah. Pasalnya mereka menaikkan mahar gelandang timnas Inggris ini menjadi 120 juta euro. Di sisi lain Arsenal juga sangat serius untuk membawa Rice ke Emirates Stadium. Manchester City nggak tinggal diam mengenai dakwaan terkait dugaan pelanggaran aturan finansial fair play. Kabarnya mereka bakal menggunakan pengacara kondang yakni David Penick. Sebagai informasi, Lord Penick sendiri bukanlah sosok asing bagi skuad The Citizens.
Sebelumnya Manchester City pernah menggunakan jasanya di tahun 2020 lalu. Saat itu skuad The Citizens juga sedang tersandung kasus karena dituduh telah melanggar FFP UEFA. Hebatnya Pjanic berhasil memenangkan kasus tersebut dengan dipastikan batal dihukum. Jurgen Klopp banyak menjadi incaran klub top Eropa seandainya dipecat oleh Liverpool. Masih dari pelatih ada Jose Mourinho yang menjadi kandidat utama calon pelatih Chelsea seandainya Graham Potter gagal menembus zona Liga Champions. Liverpool gak kunjung bangkit sampai pertengahan musim ini atau tepatnya di bulan kedua tahun 2023. Gak heran kalau skuad The Reds dilaporkan akan memecat Jurgen Klopp. Namun isu ini gak disetujui oleh mantan penggawa skuad The Reds Stan Collymore. Dia meminta Liverpool untuk gak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Seandainya akan koper dari Anfield Stadium, klub sudah dinanti banyak klub besar. Mulai dari Real Madrid, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, sampai Chelsea. Chelsea dikabarkan sedang mengadakan pembicaraan untuk mengganti sponsor mereka yaitu Tri. Sebuah perusahaan besar disebut sedang melakukan sebuah pendekatan yang intens. Manajemen The Blues berharap kalau perusahaan itu bisa menggelontorkan dana lebih besar dari Manchester City, yakni sebesar 67,5 juta pound sterling atau 1 triliun rupiah. Pasukan Graham Potter ini juga mengharapkan kalau kesepakatan itu bisa terjalin dalam waktu dekat. Selain itu Chelsea juga sedang mengadakan pembicaraan untuk sponsor di lengan baju. Sebab kontrak Wolfin senilai 20 juta pound sterling akan berakhir kurang lebih 12 bulan lagi. Di sisi lain, skuad The Blues juga perlu meningkatkan pendapatan komersial mereka. Chelsea baru saja mendatangkan Joao Felix dari Atletico Madrid pada musim dingin lalu. Winger asal Portugal ini didatangkan dengan status pinjaman hingga akhir musim. Baru-baru ini skuad The Blues berencana untuk mempermanenkan sang pemain. Namun klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini harus menyiapkan dana besar demi mewujudkan hal itu. Pasalnya skuad Los Blancos memasang harga tinggi untuk Felix. Apabila ingin menebus Felix, Chelsea harus menyiapkan dana sebesar 140 juta euro. Chelsea sempat dikabarkan percaya penuh dengan kepemimpinan Graham Potter sebagai pelatih kepala. Namun kabar terbaru bilang kalau skuad The Blues mulai kehilangan kepercayaan. Bahkan Chelsea dirumorkan sudah menyiapkan pelatih anyar untuk musim depan. Pelatih tersebut adalah Jose Mourinho yang kini sedang menahkodai AS Roma. Namun hal itu baru terwujud seandainya Chelsea gagal menembus zona Liga Champions. Selain Mourinho, mereka juga membidik Luis Enrique yang kini menganggur pasca menukangi timnas Spanyol. Tottenham Hotspur harus menelan pil pahit menjelang babak 16 besar Liga Champions. Pasalnya kiper timnas Prancis ini dikabarkan sedang mengalami cedera lutut. Cedera tersebut didapatnya setelah berhadapan dengan Manchester City pada pekan ke-22 lalu. Atas hal itu Lloris dikabarkan bakal absen hingga 8 minggu ke depan. Itu artinya pemain berusia 36 tahun ini akan absen saat skuad The Lilywhits berhadapan dengan AC Milan. Keduanya akan bertanding pada tanggal 15 Februari mendatang. Masih di seputaran rumor transfer di mana Real Madrid sedang mengincar bek sayap anyar dengan mengincar Dumfries yang saat ini bermain untuk Inter Milan. Sedangkan sang rival yakni Barcelona juga mengincar bek anyar dengan menargetkan Benjamin Pavard sebagai pengganti Sergio Roberto yang bakal hengkang. Denzel Dumfries dirumorkan bakal merapat ke raksasa La Liga Real Madrid. Kedatangan fullback asal Belanda itu diinginkan langsung oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Ancelotti memang sengaja meminta manajemen El Real untuk merekrut Dumfries sebagai pengganti Dani Carvajal. Alasannya pemain Spanyol ini sudah nggak bisa diandalkan lagi. Sebab Carvajal sendiri kerap mengalami serangkaian cedera yang cukup panjang. Sayangnya manajemen Nerazzurri mematok harga sang pemain dengan mahar yang cukup tinggi. Atletico Madrid mulai mempersiapkan musim 2023-2024 dengan sebaik mungkin. Dilansir dari Todo Vihaya, skuad Los Blancos mengincar Presnel Kimpembe dari Paris Saint-Germain. Di musim ini Kimpembe jarang mendapat menit bermain di skuad Les Parisiens. Terbukti dia baru tampil sebanyak 8 pertandingan saja di kompetisi Ligue 1 Prancis. Selain mengincar Kimpembe, Atletico Madrid juga mengincar Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach dan N'Golo Kante yang jarang mendapat menit bermain di Chelsea. Barcelona sedang membidik Benjamin Pavard pada bursa transfer musim panas nanti. Bek kanan timnas Prancis ini diproyeksikan untuk menjadi pengganti Sergio Roberto yang bakal hengkang. Selain itu hubungan Pavard dan Bayern Munchen yang sudah gak harmonis bisa dimanfaatkan oleh Blaugrana.
Apalagi posisinya saat ini sudah tersisih akibat kedatangan Joao Cancelo. Di sisi lain, Barcelona bakal bertemu dengan pihak skuad di Rotterdam dalam waktu dekat. Mereka ingin bernegosiasi demi bisa mendapatkan Pavard dengan harga yang murah. Next, ada Juventus yang dikabarkan menginginkan Mateo Kovacic dari Chelsea dan siap memasukkan Denis Zakaria ke dalam proposal penawaran. Kita lanjut ke ibu kota Italia, ada AS Roma yang terancam ditinggal Paulo Dybala karena klausulnya cuma sebesar 12 juta euro saja. Juventus dikabarkan berminat untuk memboyong Mateo Kovacic dari Chelsea. Sebelumnya, skuad senior tua sudah berminat dengan sang pemain pada bursa transfer musim panas lalu. Saat itu Bianconeri mengajukan penawaran sebesar 3 juta euro selama 1 musim. Namun di musim panas nanti, pasukan Massimiliano Allegri ingin mengajukan pertukaran pemain. Mereka pun sudah menyiapkan Denis Zakaria sebagai alat pertukaran. Meskipun begitu, skuad The Blues membandrol harga Kovacic dengan mahar sebesar 40 juta euro. Paulo Dybala berhasil tampil apik bersama AS Roma di sepanjang musim ini. Terbukti pemain 29 tahun ini sudah berhasil mengemas 10 gol dari 20 penampilannya di semua kompetisi. Akan tapi skuad Giallorossi terancam kehilangan Dybala di musim panas nanti. Alasannya Dybala saat ini memiliki klausul rilis yang sangat rendah yakni cuma sebesar 12 juta euro. Salah satu yang tertarik dengan jasa Dybala yaitu AC Milan yang berencana memberikan penawaran pada akhir musim nanti. Dusan Vlahovic diincar banyak klub Eropa pada bursa transfer musim panas mendatang. Contohnya ada Bayern Munchen yang saat ini sedang mencari penyerang murni. Kan skuad di Rotterdam untuk mendapatkan Vlahovic juga bisa dibilang cukup besar. Sebab saat ini pemain asal Serbia itu mulai menunjukkan performa angin-anginan. Bahkan gara-gara hal itu skuad senior tua siap untuk melepasnya. Namun Juventus mematok mahar sebesar 90 juta euro bagi yang ingin mengangkut Vlahovic. Nasser Al-Khelaifi dan Paris Saint-Germain sedang dalam investigasi Kejaksaan Paris untuk kasus ketenaga kerjaan. Kita masuk ke berita timnas, ada Argentina dan 3 negara benua Amerika lainnya yang siap mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Kantor Kejaksaan Paris sedang membuka penyelidikan awal terhadap Paris Saint-Germain serta sang presiden Nasser Al-Khelaifi. Mereka diselidiki atas dugaan kasus ketenaga kerjaan. Kasus tersebut diadukan oleh seorang warga Tunisia bernama Hikam Bouajila. Penasihat Nasser Al-Khelaifi ini menyebut kalau Nasser nggak membayar gajinya secara teratur. Namun kubu PSG membantah tuduhan tersebut. Mereka mengaku nggak mengenal Bouajila dan bahkan mengklaim kalau warga Tunisia itu nggak pernah menjadi karyawan klub. Argentina resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Negeri Tenggo nggak mengajukan sebagai tuan rumah tunggal melainkan menggandeng para negara tetangga. Mulai dari Chile, Paraguay hingga bekerja sama dengan Uruguay. Argentina bakal punya kesempatan untuk mengulang kesempatan untuk meraih gelar seperti yang dilakukan tahun 2022 lalu. Di sisi lain, ini akan menjadi event yang spesial bagi Uruguay apabila terpilih. Pasalnya tahun tersebut bertepatan dengan hari jadi Uruguay yang ke-100. Timnas Belgia resmi menunjuk pelatih baru untuk mempersiapkan diri pada turnamen Euro 2024. Sementara di kabar penutup nih guys, ada mantan pemain Liverpool yakni Dietmar Hamann yang menyebut kalau Thiago Alcantara adalah beban di skuad Liverpool. Timnas Belgia resmi menunjuk Domenico Tedesco sebagai pelatih baru mereka. Pelatih asal Italia ini menggantikan posisi Roberto Martinez yang kini sudah resmi menukangi timnas Portugal. Federasi Sepak Bola Belgia atau RBFM mengikat kontrak pelatih 37 tahun ini sampai tahun 2024. Selesai bergabung, Tedesco mengaku sangat termotivasi dengan tugas barunya tersebut. Dia merasa gak sabar mulai debutnya bersama skuad Setan Merah. Dengan begitu, Tedesco akan mendampingi Kevin De Bruyne dan kawan-kawan di Piala Euro 2024 mendatang. Penampilan buruk Liverpool musim ini banyak mendapatkan sorotan banyak orang. Salah satu yang memberi komentarnya ada Dieter Hamann yang pernah bermain untuk skuad The Reds. Hamann bilang kalau skuad asuhan Liverpool musim ini dihuni banyak pemain yang gak berkontribusi. Contohnya seperti Thiago Alcantara yang harusnya bisa menggendong tim. Menurut Hamann, Thiago merupakan salah satu biang keladi keterpurukan Liverpool musim ini. Selain itu, dia juga menyarankan skuad The Reds untuk segera melepas ex-Barcelona ini secepatnya. Borneo FC Samarinda gagal meraih poin penuh saat berhadapan dengan Dewa United di lanjutan BRI Liga 1. Padahal itu skuad Pesut Etam harus kalah dengan skor tipis 1-0. Gol skuad Tangsel Warrior dilesakan oleh Majid Osman pada menit ke-12. Hingga laga berakhir nggak ada tambahan gol yang tercipta. Hasilnya Dewa United pun naik ke peringkat 12 dengan mengumpulkan 26 poin.
Sedangkan Borneo FC tertahan di posisi kelima dengan mengemas 36 poin. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Aris Naruto 7599. Makanya jangan sombong tidak. Iya guys, jadi orang itu nggak boleh sombong. Oke, nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga kayak abang tadi, bisa komen di bawah ya guys. Sampai jumpa.